Halo, balik lagi sama gua Faiz. Ya, aku. Ya, hari ini aku bakal ngejalanin lagi series yang kemarin, lanjutin catatan yang belum rapi. Berarti ini episode kedua. Ya, hari ini ya, agak capek sebenarnya, kedinginan juga gak enak badan, tapi ini harus aku lakuin. Karena ini adalah bentuk sebuah dari komitmen. Dari kecil kita tuh diajarin satu hal. Jangan jadi rata-rata. Don't be afraid. Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalau hidup kamu tuh gak luar biasa, gak mencapai apapun, berarti kamu tuh gagal. Tapi coba kita diam dulu buat sebentar dan nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud biasa-biasa aja? Punya kerjaan yang stabil, punya pasangan, punya rumah, punya 2 anak, terus hidup dengan tenang. Kalau misalnya itu disebut hidup yang biasa-biasa aja, terus kenapa kita tuh diajarin buat menjauhin itu? Mungkin selama ini yang diajarin itu, kita tuh bukan harus takut sama hal itu untuk jadi biasa-biasa aja. Melainkan kita tuh harusnya takut untuk menjalani hidup yang biasa. Hidup yang biasa-biasa aja. Bukan kehidupan yang biasa-biasa aja. Nanti sambil berjalannya catatan ini, mungkin kamu bakal bisa memaknai hal tersebut. Perbedaannya itu maksudnya kayak gimana sih? Menjalani hidup yang biasa-biasa aja dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, perbedaannya. Nanti juga kamu bakal tahu mungkin. Nah, karena ya kayak gitu. Hidup yang biasa-biasa itu, hidup yang biasa-biasa itu, hidup yang tenang, itu tuh ya gak salah. Banyak orang malahan bermimpi buat hidup yang kayak gitu. Punya pekerjaan yang stabil, punya istri, punya anak, bisa hidup tenang. Itu malah menjadi mimpi-mimpi banyak orang kan. Jadi yang salah itu bukan di situnya. Jadi yang salah itu dimana kita tuh menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Kita tuh berhenti buat nantang diri kita buat nge-explore dunia ini. Ini ada contoh dari Anthony Bourdain, dia salah satu role model aku. Dia tuh hidup bertahun-tahun sebagai chef awalnya. Dia kerja bagus, dia juga stabil, dia juga dihormati lah sama sekitarnya karena dia punya pekerjaan yang dihormati ya sebagai chef. Dari luar hidupnya terlihat ya udah enough lah, udah selesai gitu, udah cukup. Tapi di dalam dia tuh sadar akan satu hal. Kalau dia terlalu lama tinggal di sana, jadinya itu dia tuh terlalu nyaman akan kehidupan itu dan merasa hampa akhirnya. Saat dia menjadi chef, dia itu bukan cuman kehilangan mimpinya yang mana jadi chef itu hanya pekerjaan yang membuat dia stabil, bukan mimpinya yang sebenarnya. Dan saat itu dia kehilangan keberanian untuk mencoba lagi. Dan dari situ aku sadar hidup biasa itu bukan soal kerjaan 9 to 5. Bukan soal kerjaan yang stabil. Bukan soal rutinitas. Tapi itu tuh soal yang lebih dalam lagi. Itu berhubungan dengan mentalitas. Saat kamu berhenti nyoba hal baru, saat kamu cuma milih jalan yang aman, saat kamu hanya melakukan hal yang kamu tahu bakal berhasil, bakal aman-aman aja, pelan-pelan, kehidupan yang kamu inginkan, yang kamu impikan, yang di dalam kepala kamu pikir itu menyenangkan, akan digantikan oleh kenyamanan yang semu. Dan yang paling sering menahan kita itu bukan ketakutan sebenarnya, tapi ego. Ego yang bilang, aku realistis, aku memilih hidup yang stabil kayak gini tuh aku realistis. Padahal sebenarnya
cuman ego kan. Kamu cuman takut buat gagal, takut buat kelihatan bego, takut buat kelihatan bodoh untuk mencoba hal baru, ya kan? Karena lebih aman buat bilang nanti daripada bilang oke aku coba dulu. Gak apa-apa kalau misalnya aku gagal. Lebih gampang bilang gak usah kan, lebih gampang bilang nanti kan. Ya lagian hidup kalian udah nyaman kok. Dan di titik ini aku nulis satu hal lagi. Rat, jadi average itu bukan hidup yang tenang. Jadi average itu hidup yang tidak pernah dipertaruhkan. Dan hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Borden tidak langsung lompat jauh, dia tidak menghancurkan hidupnya. Dia cuma melakukan satu hal kecil. Dia mencoba lagi untuk menjalani mimpinya sebagai seorang penulis. Dia mulai menulis lagi. Dan dia mengirimnya ke tempat yang dia sendiri tidak yakin pantas. Maksudnya tuh kayak gimana? Jadinya tuh seorang penulis tuh kan ada publishernya nih. Jadi dia tuh nulis, dia yang bukan siapa-siapa ini tuh nulis, dan dia tuh mengirim ke sebuah publisher yang publisher ini tuh terkenal, New York Times. Dan chance untuk diterimanya itu sulit banget, tapi dia tetap mencoba. Meskipun dia tahu bakal ditolak, bakal gagal, tapi dia tetap mencobanya. Tapi justru disitulah hidup yang tidak biasa-biasa saja itu dimulai. Ya, aku nulis ini tuh bukan buat nyuruh kamu ninggalin hidup kamu yang nyaman sekarang. Tapi mungkin, ya ini tuh jadi bahan refleksi aja. Buat nanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah saat ini tuh kamu tuh sedang berada di zona nyaman kamu, yang mana itu tuh malah bikin kamu berhenti buat bertumbuh. Iya, aku Faiz, dan ini catatan yang belum rapi. Catatan yang ditulis sebelum semuanya jelas. Sebelum aku mencapai semuanya. Oke, selesai.